Assalamualaikum. Hai, ketemu lagi nih sama Bu Mela. Ingat kan sama Bu Mela? Hari ini kita akan membahas tentang cahaya. Tapi kok gelap ya? Gimana kalau kita nyalain dulu cahayanya? Kelihatan gak ibunya? Kelihatan kan ya? Hari ini kita akan membahas cahaya. Tapi mana ya tadi yang mau tahu tentang cahaya? Hei. Sorry. Aduh, baru datang nih. Kemana? Tadi habis ini macet di jalan. Emang dari mana? Biasa, habis benerin lampu. Oh, nah kebetulan hari ini kita mau bahas tentang cahaya. Tadi katanya mau nanya tentang cahaya. Sok, ayo kita mulai. Oke, sebelumnya cahaya ya. Ini materi untuk kelas berapa nih? Kelas 4 pastinya. Masih untuk kelas 4 kok. Oh, kelas 4. Kelas 4 nanti masuk udah kelas 5 mereka ya. Tapi berdoanya janganlah semester 2 masuk. Ibu juga bosan ngajarnya nggak ada murid. Oke, cahaya. Cahaya itu apa sih? Cahaya itu adalah suatu gelombang yang dapat ditangkap oleh mata. Kalau nggak bisa ditangkap oleh mata? Ya bukan cahaya, namanya suara. Kayak waktu itu kan kita udah pernah ngebahas tentang bunyi. Nah, itu gelombang yang ditangkap oleh telinga. Kalau cahaya itu gelombang yang bisa ditangkap oleh mata. Cahaya tuh unik loh. Cahaya itu tidak memerlukan media untuk merambat. Beda dengan bunyi. Kalau bunyi harus ada udara, harus ada benda lain yang merambatkan bunyi tersebut menuju ke telinga kita. Kalau cahaya bahkan di ruang kedap suara pun, bahkan di ruang yang tanpa ada apa-apa pun, cahaya tetap dapat tertangkap oleh mata. Berarti kalau nggak ada cahaya kita nggak bisa lihat dong? Iya, pasti dong. Selama kita bisa melihat berarti di situ ada cahaya ya? Betul, selama ada walaupun hanya satu titik yang terlihat oleh kita, berarti di tempat tersebut ada cahaya. Cahaya itu berasal dari mana sih? Ya sumbernya gitu, dari mana? Oh, sumber cahaya itu terbagi menjadi dua. Ada sumber cahaya alami, ada juga sumber cahaya buatan. Tuh. Contohnya apa? Kalau sumber cahaya alami itu cuma satu yang ada di dunia ini sumber cahaya alami, yaitu matahari. Bisa kita temukan kemanapun kita melangkah, pasti ada sumber cahaya matahari. Itu sumber cahaya alami. Ada diskon nggak? Jangan bilang-bilang. Oke. Kalau sumber cahaya buatan apa? Kalau sumber cahaya buatan sesuai dengan namanya itu pasti buatan sumber cahaya yang dibuat oleh manusia. Contohnya lilin, lampu, senter, obor, apalagi cahaya di HP kalian. Nah, itu cahaya sumber buatan, sumber cahaya buatan. Jadi benda yang mengeluarkan cahaya, tapi cahayanya yang dibuat oleh manusia. Oke, kemarin kan saya bertanya tentang sifat-sifat bunyi nih. Nah, kalau sekarang kan kita bahas tentang cahaya. Apa aja sih sifat-sifat cahaya? Sifat-sifat cahaya itu ada 5. Yang ke-1 merambat lurus. Yang kedua dapat dipantulkan. Yang ketiga itu dia menembus benda bening. Yang keempat dia membias. Dan yang terakhir itu dia dapat diuraikan. Anda hampir lupa ya yang terakhir itu. Iya, biasa, banyak kerjaan. Oh, manusia lah ya. Iya. Gitu. Yang pertama apa tadi? Merambat lurus. Nah, merambat lurus. Coba jelaskan sifat bunyi merambat lurus. Sifat cahaya kok bunyi? Aduh, saya belum move on dari episode kemarin nih, sorry. Sifat cahaya. Sifat cahaya yang merambat lurus. Gimana? Sifat cahaya merambat lurus contohnya jika kalian di pagi hari melihat matahari pagi itu kan dari atas lurus ke bawah. Bentar. Anda jangan atas-atas. Itu kepotong nanti Oh iya, maaf. di kamera. Set. Nah, udah gitu. Sip, yuk. Sifat cahaya
merambat lurus, itu contohnya ketika kalian melihat matahari pagi, masuk cahayanya melalui jendela, itu kan lurus tuh. Set. Nggak ada kan yang misalnya matahari pagi masuk ke dalam rumahnya tuh belok-belok dulu. Enggak, jadi sifat cahaya itu selalu merambat lurus, meluas dan merambat lurus. Atau contoh lainnya bisa dilihat di lampu. Kalau menyalakan lampu, cahaya lampunya kan dari lampu sebesar ini merambat lurus ke sini. Enggak jadi gini kan? Nah, itu sifat cahaya dapat merambat lurus. Jadi dia hanya lurus ke satu titik. Dan di sekitar titik lurusnya itu saja yang dapat kita lihat. Gitu. Nah, yang kedua nih apa? Sifat cahaya itu dapat dipantulkan. Gimana tuh? Coba jelaskan dapat dipantulkan. Jadi dari cahaya yang dikeluarkan oleh sumber cahaya tadi, bisa cahaya alami ataupun cahaya buatan, cahayanya itu mengenai benda. Nah, dari benda tersebut dipantulkan ke mata kita, makanya kita dapat melihat benda tersebut gitu. Makanya kan tadi sudah dijelaskan, benda dapat terlihat jika ada cahaya yang mengenai benda tersebut. Nah, cahaya yang mengenai benda tersebut itu adalah cahaya yang dipantulkan ke mata kita gitu. Oke. Lalu yang ketiga, menembus benda bening. Gimana tuh? Contohnya, contoh cahaya yang menembus benda bening adalah cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah. Kan walaupun terhalang kaca di rumah kita, cahaya matahari itu tetap terasa kan dalam rumah. Itu contoh cahaya yang menembus benda bening. Tapi kaca bukan cermin. Kalau cermin kan di belakangnya sudah dilapisi oleh lapisan aluminium atau perak. Nah, itu tidak bisa, itu jadinya dipantulkan. Jadi hanya benda-benda bening yang dapat ditembus oleh cahaya. Contohnya selain tadi sinar matahari yang masuk ke dalam rumah, ada juga gelas yang kita taruh di meja, terus kita sorot dengan lampu. Itu kan dari sebelah sininya cahayanya tetap keluar. Karena kenapa? Karena gelas itu merupakan benda bening gitu. Yang selanjutnya ini menarik nih. Cahaya itu membias atau membelok. Katanya cahaya melurus, merambat lurus. Ini kok bisa belok gini? Gimana ceritanya? Nah, cahaya itu membias itu artinya dia berbelok arah. Jadi asalnya begini, jadi ke sini gitu. Jadi ke arah yang berbeda. Kenapa bisa membelok? Ketika dia bertemu dengan benda atau dua benda yang memiliki sifat berbeda. Kita bisa bikin percobaannya. Contohnya, kamu taruh gelas, gelasnya diisi air. Nah, gelas dan air itu kan sifatnya beda. Gelas benda padat, air ya benda cair. Terus kamu taruh pensil, kalian taruh pensil. Pensilnya terus kita lihat sejajar mata. Yang asalnya pensilnya lurus begini, ketika dia mengenai air, dia akan belok arah kan, jadi agak miring. Nah, itu namanya cahaya membelokkan. Kenapa dia bisa seperti itu? Itu karena ada bantuan dari cahaya yang dipantulkan oleh air tersebut. Kan air juga benda bening. Karena dia memantulkan, akhirnya pensil tersebut berbelok arah gitu. Itu namanya cahaya dapat membias. Nah, yang terakhir nih, cahaya dapat diuraikan. Bagaimana tuh penjelasannya? Contohnya seperti cahaya matahari yang diuraikan, sinar pelangi yang diuraikan setelah hujan, kan basah. Jadi cahaya mataharinya terkena sisa air hujan atau uap air, terus dia nanti terbiaskan. Nah, terbiaskan itu dia nanti jadi berpecah. Jadi cahaya itu punya warna, baru kita tahu cahaya punya warna. Ada yang tahu nggak cahaya matahari warnanya apa aja? Ayo, kamu tahu nggak? Kuning. Kuning. Apalagi? Ayo, ada 7 warna loh. Oh, Magico Hibinium. Betul, merah, jingga, kuning, Magico hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, itu salah satu contoh cahaya dapat diuraikan. Gitu. Cahayanya jadi berpecah-pecah. Abu-abu kasihan nggak masuk. Karena abu-abu bukan warna dasar, abu-abu itu warna sisa, warna gelap gitu. Perpaduan.
antara putih dan hitam. putih dan hitam. Betul. Nah, itu tadi sifat-sifat. Oh ya, kalau lighting ini apa berarti? Lighting ini berarti cahaya yang dipantulkan. Cahaya lighting memantul ke ibu, terus kalian bisa lihat ibu. Nah, lighting ini cahaya yang dipantulkan. Bukan cahaya yang dapat diuraikan. Enggak, diuraikan sama apa kan tidak di wajah ibu tidak jadi berwarna. Oh, gitu. Tidak jadi terpecah-pecah cahayanya. Oke. Terus setelah kita mengetahui pengertian cahaya, sumber cahaya dan sifat-sifat cahaya, apalagi yang mau Anda jelaskan? Nah, nanti di video berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang indera penglihatan dan cermin. Apa hubungannya Bu sama cahaya? Tunggu di video berikutnya. Untuk sekarang, kerjakan dulu tugasnya. Oke? Tugasnya yang mana, Bu? Nanti ada halamannya dibagikan sama guru-gurunya. Kalau sekarang, percobaan-percobaan yang tadi Ibu sebutkan, contoh cahaya yang membias, cahaya yang dapat dipantulkan, boleh dicoba dulu di rumah. Biar nanti pada saat mengerjakan tugas, bisa lebih paham. Oke? Oke deh, tugasnya insya Allah bakal dikerjain. Good. Kalau gitu sampai ketemu di video berikutnya ya. Dah dulu dari Ibu. Nanti kamu siapin dulu deh apa-apa yang mau ditanyanya ya. Dah, Assalamualaikum. Cahaya itu keluarga skimu cahaya itu ada 5. Yang ke satu dia dapat lurus. Apanya sih sifat cahaya? Sifat cahaya. Kalau